Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12 dikatakan begini Bapak Ibu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan atau pernahkah kita mengamati bahwa ikan yang hidup di laut meskipun bertahun-tahun ada di sana, tidak otomatis rasa ikan itu menjadi asin. Tetapi akan berbeda ceritanya kalau ikan itu mati dan masih ada di laut. Saat itu juga otomatis rasa ikan itu akan ikut menjadi asin. Tetapi selama ikan itu masih hidup, asinnya laut tidak akan pernah mempengaruhinya. Nah, apa pelajaran dari seorang yang bernama Nuh Bapak Ibu? Apa pelajarannya? Ternyata Nuh itu hidup di zaman yang sangat jahat. Itu sebabnya Tuhan hendak memusnahkan bumi dengan air bah karena kejahatan manusia di muka bumi. Tetapi ayat 9 dan ayat 12 ini adalah dua ayat yang sangat kontras, di mana Alkitab berkata bahwa Nuh itu hidup benar meskipun dia ada di lingkungan yang jahat. Nuh dia hidup benar meskipun dia ada di lingkungan yang jahat. Sesungguhnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu, hidup benar di lingkungan yang benar itu mudah. Tetapi hidup benar di lingkungan yang jahat itu tantangannya besar. Itulah yang dialami oleh Nuh. Nah pertanyaannya adalah, apa yang membuat seorang Nuh dapat hidup benar di tengah orang-orang yang jahat? Apa yang menjadi rahasianya? Ternyata jawabannya ada di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata begini, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya ulang, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi rahasia Nuh dapat hidup benar di tengah orang yang jahat adalah hubungannya dengan Tuhan. Saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa ikan yang hidup tidak akan pernah menjadi asin meskipun bertahun-tahun dia ada di laut. Berbeda ceritanya begitu dia mati, saat itu juga akan langsung menjadi asin. Kalau dia masih ada di laut, saat itu juga dia akan menjadi asin, sama seperti rasa dari air laut. Artinya begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selama hubungan kita dengan Tuhan hidup, selama persekutuan kita dengan Tuhan hidup, selama doa-doa kita dengan Tuhan hidup, selama kerohanian kita hidup, maka percayalah dunia luar akan sulit untuk mempengaruhi kita. Tapi saat hubungan kita dengan Tuhan mati, saat itu juga dengan mudahnya dunia akan menyeret kita, menarik kita untuk jatuh dan hancur. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, belajar dari Nuh di tengah dunia yang jahat ini, satu hal yang harus kita terus jaga yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, di tengah dunia yang jahat ini, satu hal yang harus terus kita bangun hari-hari ini, yang harus terus kita jaga hari-hari ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, ingat hubungan kita dengan Tuhan adalah kunci untuk kita tidak jatuh dalam arus dunia ini. Hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti pagar yang menjaga kita untuk tidak terpengaruh dengan arus dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi pesan saya, jaga terus hubungan dengan Tuhan dimanapun kita bekerja, dimanapun kita anak-anak muda, dimanapun kita berada. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan karena itulah kunci kita untuk tidak terpengaruh dengan arus dunia yang jahat ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita dan God bless you.